Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laura Natasha Pandiangan, kelas 2MF dengan NPM 221410177. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang warga negara dan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, sebagai salah satu warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita untuk ikut serta di dalam upaya bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG terhadap NKRI. Seperti halnya para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari mana saja, seperti contohnya dari luar negeri atau bahkan dari dalam negeri sekalipun. Yang pertama, ancaman. Ancaman merupakan salah satu bentuk usaha yang bersifat untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui segala tindak kriminal dan politik. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisasi dan dinilai memiliki kemampuan yang berbahaya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara, contohnya yang pertama dari luar negeri, yaitu yang pertama agresi, yang kedua pelanggaran wilayah oleh negara lain, yang ketiga spionase atau mata-mata, yang keempat sabotase, yang kelima aksi teror dan dari jaringan internasional. Dari dalam negeri, yang pertama pemberontakan bersenjata, yang kedua konflik horizontal, yang ketiga aksi teror, yang keempat sabotase, yang kelima aksi kekerasan berbau sara, yang keenam gerakan separatis, yang ketujuh perusakan lingkungan. Yang kedua adalah ancaman non-militer, memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, bentuk-bentuk ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman berdimensi ideologi. Ancaman tersebut pernah terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dan dari ideologi komunis menjadi liberal. Sistem politik internasional mengalami perubahan semenjak Uni Soviet runtuh sehingga paham komunis tidak populer lagi. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Politik merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Hal ini membuktikan ancaman politik bisa menumbangkan suatu rezim pemerintahan, bahkan juga bisa menghancurkan suatu negara. Yang ketiga adalah ancaman berdimensi ekonomi. Kondisi ekonomi sangat menentukan dalam pertahanan negara. Ancaman berdimensi ekonomi terbagi menjadi internal dan eksternal. Ancaman dari internal dapat berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Yang keempat adalah ancaman berdimensi sosial budaya. Ancaman ini berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan yang menjadi dasar timbulnya konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dan konflik horizontal yaitu suku, agama, ras, antar golongan yaitu SARA. Yang kelima adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat, namun kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Yang keenam adalah ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum bisa terjadi karena bencana alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misalnya penggunaan obat-obatan dan penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi. Yang selanjutnya adalah tantangan. Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menggugah kemampuan.
Hambatan. Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang terakhir adalah gangguan. Gangguan adalah hal atau usaha yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Demikian video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.